Halo, perkenalkan nama saya Darsinta dengan NIM 511211031 dan kelas A2 akan menjelaskan tentang teori propaganda media. Apa sih yang dimaksud dengan propaganda? Nah, di sini ada pengertian propaganda menurut Leonard Wedop yang menyatakan bahwa propaganda merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh setiap individu yang berkepentingan untuk mengkontrol setiap kelompok termasuk dengan cara menggunakan sugesti. Nah, sehingga berakibat menjadi kontrol terhadap kegiatan kelompok tersebut. Jadi intinya menurut Leonard Wedop ini ia menggunakan propaganda untuk mengkontrol orang-orang seperti menggunakan sugesti sehingga controlling terhadap orang itu ada. Teori propaganda juga berupaya menjelaskan perilaku media akibat dari tekanan kelembagaan yang membatasi dan mempengaruhi konten berita dalam sistem yang digerakkan oleh keuntungan. Teori propaganda memprediksi bahwa media berita milik perusahaan akan secara konsisten menghasilkan konten berita yang melayani kepentingan kekuasaan yang sudah mapan. Contohnya itu seperti Amerika Serikat. Nah, di sini menurut Herman dan Chomsky menyatakan bahwa esensi penting dari model propaganda media itu terdiri dari 5. Yang pertama, ukuran kepemilikan terkonsentrasi, kekayaan pemilik dan orientasi keuntungan dari perusahaan media massa yang dominan. Kedua, iklan sebagai sumber pendapatan utama media massa. Dan yang ketiga, ketergantungan media pada informasi yang disediakan oleh pemerintah, bisnis dan ahli yang disetujui oleh sumber utama dan agen kekuasaan ini. Keempat, flag sebagai sarana mendisiplinkan media. Dan yang kelima, antikomunisme sebagai agama dan mekanisme kontrol nasional. Uraian dari 5 filter tersebut dijelaskan sebagai berikut. Kepemilikan media terkonsentrasi, kekayaan pemilik media, dan orientasi keuntungan dari perusahaan media massa yang dominan. Perusahaan media korporat memiliki kepentingan yang sama dengan sektor ekonomi lainnya. Oleh karena itu, memiliki kepentingan nyata dalam menjaga iklim ekonomi dan politik yang kondusif bagi profitabilitas perusahaan media tersebut. Mereka tidak mungkin kritis terhadap kebijakan ekonomi atau politik yang secara langsung menguntungkan mereka. Iklan sebagai sumber pendapatan utama agar tetap menguntungkan. Sebagian besar media mengandalkan dana periklanan untuk sebagian besar pendapatan mereka. Oleh karena itu, media berita tidak berkepentingan untuk memproduksi konten yang dapat membuat pengiklan marah. Ketergantungan pada informasi yang diberikan oleh ahli dan sumber resmi. Para elit memiliki sumber daya untuk secara rutin memfasilitasi proses pengumpulan berita dengan menyediakan foto, konferensi berita, dan rilis pers. Laporan lembaga pemikir dan potongan berita-berita tidak jelas yang memanfaatkan kebutuhan media berita akan konten berita yang berkelanjutan dan murah. Pemimpin bisnis, politisi, dan pejabat pemerintah juga biasanya dipandang sebagai sumber informasi yang kredibel dan tidak biasa, sehingga membuang kebutuhan untuk pengecekan fakta atau penelitian latar belakang yang mahal. Filter ini dengan jelas ditunjukkan selama menjelang Perang Irak 2003. Ketika media berita Amerika Serikat mengambil pernyataan resmi begitu saja, menolak untuk menyelidiki kebenaran atau keakuratannya. Dan flag sebagai sarana pendisiplinan media. Flag mengacu pada komentar negatif pada sebuah berita yang dapat mempengaruhi polisi dan mendisiplinkan jurnalis atau organisasi berita yang terlalu jauh keluar dari konsensus. Flag juga termasuk pengaduan, tuntutan hukum, petisi, atau sanksi pemerintah, musuh atau ancaman eksternal. Bermanifestasi sebagai anti komunisme selama periode Perang Dingin ketika buku Manufacturing Consent pertama kali diterbitkan. Filter ini masih beroperasi terutama dalam iklan politik pasca 11/9. Filter ini memobilisasi
penduduk untuk melawan musuh bersama terorisme, ketidakamanan energi, radikalisme, dan sebagainya, sambil menjelekkan penentang kebijakan negara yang bersekutu dengan musuh. Baik, cukup sekian materi tentang teori media propaganda dari saya. Terima kasih.